Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Gimana? Masih pada berharap balikan sama mantan? Pas tahu kabarnya si mantan udah nikah. Untuk menemani waktu santai kalian, pada kesempatan kali ini gua mau nge-review salah satu film yang dirilis pada tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang seorang detektif handal dan cerdas yang selalu jadi momok menakutkan bagi para penjahat di kotanya. Namun di saat si detektif sedang menyelidiki salah satu kasus pembunuhan berantai, justru si detektif malah terperangkap dalam jebakan si pembunuh. Kemudian si detektif terpaksa mendekam di penjara dan kehilangan karirnya. Lalu ia pun berjanji akan menuntaskan kasus yang belum ia selesaikan dan menangkap si pelaku. Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar, langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Cerita berawal dari sebuah gedung perkantoran. Terlihat seorang pria bernama Kalum sedang sibuk melakukan pekerjaannya. Kemudian ia mendapatkan telepon dari seorang yang tidak dikenal mengajaknya bertemu di suatu lokasi yang sudah ditentukan. Karena sedang sibuk bekerja, Kalum pun tidak bisa menuruti kemauan dari si penelepon. Mendengar itu, si penelepon mengancam akan membongkar dan memberitahukan rahasia yang Kalum simpan kepada semua orang yang mengenali dirinya. Karena takut, akhirnya Kalum pun menuruti apa yang si penelepon perintahkan. Ketika berada di tengah perjalanan, Kalum melihat ada sebuah mobil yang sedang berhenti di tengah jalan. Karena takut, Kalum lalu menelepon 911 dan memberitahukan situasi yang ia alami. Ketika sedang sibuk dengan petugas 911, tanpa ia sadari orang yang tergeletak di samping mobil tiba-tiba bangun dan kemudian keesokan harinya di tempat yang sama datang beberapa polisi yang sedang menyelidiki kejadian yang dialami oleh Kalum. Lalu seorang detektif bernama Luther yang ditugaskan menyelidiki kasus itu bertanya mengenai apa saja yang ada di TKP. Lalu seorang pria bernama Martin memberitahukan bahwa seorang pria bernama Kalum telah hilang dan mereka hanya menemukan jasad seorang wanita yang telah tewas karena korban pembunuhan. Di tempat lain terlihat seorang pria yang sedang asik menelepon seseorang. Si pria mengatakan bahwa detektif Luther sedang menyelidiki kasus tentang seorang bernama Kalum. Lalu ia pun meminta semua informasi yang dimiliki oleh Luther. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian tersebar kabar bahwa Luther menjadi terdakwa karena terlibat banyak sekali kejahatan. Hingga akhirnya Luther pun dijebloskan ke dalam penjara. Beberapa hari kemudian terlihat seorang wanita bernama Corinne yang merupakan ibu dari Kalum mendapatkan kabar bahwa si anak memintanya datang untuk menjemputnya. Lalu Corinne pun bergegas pergi ke lokasi yang telah diberitahukan anaknya. Setelah itu sampailah Corinne di sebuah rumah yang merupakan tempat di mana anak berada. Lalu Corinne pun bergegas masuk dan mencari anaknya ke dalam rumah itu. Sampai pada akhirnya Corinne menemukan anaknya sudah dalam keadaan tergantung bersama dengan korban yang lainnya. Dan ternyata tidak sampai di situ. Dengan rencana yang matang, kemudian si pelaku pembunuhan langsung menghancurkan barang bukti dengan membakar seluruh korban dan membumi hanguskan tempat itu. Keesokan harinya, seorang detektif bernama Odette mengajak anak buahnya untuk segera membongkar kasus pembunuhan ini. Odette beranggapan bahwa si pelaku sudah merencanakan aksinya sejak lama. Mereka juga harus bisa mencari tahu motif pembunuhan ini dan secepat mungkin menangkap si pelaku. Di tempat lain, Luther yang berada di penjara telah mendengar kabar bahwa terjadi pembunuhan di salah satu rumah dan salah satu korbannya adalah Kalum. Namun ketika Luther sedang merenung, tiba-tiba ada seseorang yang mengirimkan surat kepadanya. Kemudian dengan rasa penasaran, Luther pun langsung membuka surat itu. Akan tetapi isi surat itu hanya sebuah angka. Luther menyadari bahwa angka itu merupakan gelombang radio.
Setelah itu, ia pun langsung mengambil radionya dan ternyata ia mendengar sebuah rekaman ketika si pelaku menyiksa Callum. Lalu si pelaku memberitahukan bahwa Luther dipenjara karena si pelaku telah menjebaknya. Setelah mengetahui itu, dengan berani Luther menghubungi Odette dan mengatakan bahwa si pelaku telah mengirimkan sebuah rekaman saat ia melakukan aksinya. Luther juga memberitahukan bahwa si pelaku telah menjebak dirinya hingga ia masuk ke penjara. Akan tetapi, Odette sudah mengetahui bahwa si pelaku mengirimkan sebuah rekaman ke semua keluarga korban. Dan Odette tidak percaya jika Luther telah dijebak. Odette mengatakan itu hanya sebuah cerita bohong yang Luther karang agar ia bisa bebas. Karena Luther sudah tidak dipercaya lagi, Luther pun menghubungi temannya untuk membantunya melarikan diri dari penjara. Pada awalnya ia tidak mau membantu Luther karena temannya tidak ingin terlibat masalah. Namun dengan rayuan maut dari Luther, akhirnya ia pun mau membantunya. Beberapa hari kemudian, di salah satu sel tahanan, polisi melihat dengan CCTV ada seorang tahanan yang mencoba bunuh diri. Mengetahui itu, dengan cepat para polisi langsung menuju sel tahanan tersebut. Ketika ingin ditolong, tiba-tiba si tahanan langsung menyerang polisi hingga berhasil keluar dari penjara. Mengetahui ada keributan di luar, Luther bersiap karena ia mengetahui bahwa ada tahanan yang akan menyerang dirinya. Ternyata sebelum para tahanan menyerang, Luther pun menyerang mereka terlebih dahulu. Sampai pada akhirnya terjadilah perkelahian antara Luther dan para tahanan. Ketika terjadi keributan, dengan cepat para petugas mencoba menghentikannya untuk mencegah para tahanan kabur dari penjara. Setelah kejadian itu, Luther pun dibawa untuk dipindahkan dari penjara. Dan ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil yang membawa Luther dihadang oleh sekelompok orang tidak dikenal. Lalu dengan cepat orang-orang itu langsung membawa pergi Luther. Ternyata apa yang Luther rencanakan berjalan dengan baik, karena orang yang membawa pergi Luther adalah temannya. Keesokan harinya terlihat Odette tengah berada di suatu tempat. Dan ternyata ia bertemu dengan mantan partner Luther, yaitu Martin. Lalu Odette memberitahukan kepada Martin bahwa Luther telah kabur dari penjara. Karena Martin adalah teman baik Luther, Odette meminta kepada Martin untuk menemukan Luther. Dan Odette juga mengatakan kepada Martin agar Luther tidak mengganggu penyidikan. Setelah beberapa lama, Martin pun mendatangi sel yang ditempati oleh Luther dan menggeledah barang miliknya. Sampai pada akhirnya Martin menemukan surat yang bertuliskan angka frekuensi radio. Martin pun langsung memeriksanya dan setelah menyadarinya, Martin memberitahukan kepada Odette untuk melacak sinyal dari frekuensi radio. Dan ternyata apa yang dikatakan Martin tidak salah. Luther yang sudah bebas langsung melacak sinyal itu hingga ke semua penjuru kota. Sampai pada akhirnya ia berhasil menemukan lokasi di mana frekuensi radio itu berasal. Lalu Luther bertemu dengan seorang pria bernama Derek yang memiliki tempat tersebut. Kemudian Luther bertanya mengenai frekuensi yang ia terima. Karena ketakutan, Derek pun mencoba melarikan diri. Akan tetapi Luther berhasil menangkapnya dan langsung menginterogasinya. Kemudian Luther bertanya dari mana rekaman itu dan siapa yang mengirimkannya. Akan tetapi Derek tidak mengetahui karena rekaman itu dikirim melalui jasa kurir. Karena ketakutan, akhirnya Derek memberikan handphone miliknya. Ia memberitahukan bahwa si pelaku pernah berkomunikasi melalui pesan singkat kepadanya. Mengetahui itu, Luther pun langsung pergi membawa handphone itu. Setelah itu, Luther menghubungi Martin dan meminta bantuan agar Martin bisa melacak nomor si pelaku. Pada awalnya, Martin menolak karena ia bisa ditangkap jika membantu Luther. Namun setelah mempertimbangkannya, Martin pun bersedia membantunya. Kemudian Martin memberitahukan kepada Odette bahwa Luther telah berhasil mendapatkan nomor si pelaku.
Lalu ia mengatakan bahwa ini adalah peluang agar polisi bisa menangkapnya. Setelah mempertimbangkannya, Odette pun menyetujui apa yang telah dikatakan oleh Martin. Lalu setelah berhasil melacak nomor si pelaku, Martin langsung memberitahukan kepada Luther bahwa si pelaku ada di tengah kota. Namun Luther tidak bergerak sendirian. Ternyata Odette dan timnya juga bergerak ke lokasi untuk menangkap mereka. Ketika sudah di lokasi, Luther merasa kebingungan mencari si pelaku karena banyak sekali orang di tempat itu. Kemudian Luther pun menelepon nomor yang ia dapatkan. Sampai pada akhirnya Luther berhasil bertemu dengan si pelaku. Karena ketakutan, si pelaku langsung menyandra seseorang agar Luther tidak mudah menangkapnya. Dan tiba-tiba ada beberapa orang yang melompat dari atas gedung untuk bunuh diri, hingga menimbulkan kekacauan di tempat itu. Lalu si pelaku memanfaatkan keadaan dan langsung melarikan diri. Namun karena kalah cepat, Luther tidak dapat mengejarnya karena si pelaku sudah menghilang. Akan tetapi ketika Luther sedang lengah, si pelaku langsung menyerangnya. Dan akhirnya mereka pun saling baku hantam. Ketika Luther bisa mengalahkan si pelaku, tiba-tiba seorang polisi datang. Namun lagi-lagi si pelaku berhasil memanfaatkan situasi dan langsung menyerang si polisi. Kemudian ia pun berhasil melarikan diri. Melihat si polisi yang terluka karena serangan si pelaku, Luther langsung menolongnya tanpa mempedulikan si pelaku yang telah kabur. Setelah kejadian itu, dengan berani Luther menghubungi Odette. Luther mengatakan kepada Odette bahwa ada metode tertentu yang digunakan si pelaku untuk memilih korbannya. Luther juga memberitahukan mungkin korban yang si pelaku pilih mempunyai beberapa rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Akan tetapi Odette mengatakan bahwa akan sulit menangkap si pelaku jika si pelaku memilih korbannya secara acak, dan tentunya itu akan memakan waktu. Setelah itu, ketika Odette sedang sibuk bekerja, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal. Kemudian orang itu mengirimkan foto jika anaknya sedang disandra. Ternyata orang yang meneleponnya adalah si pelaku yang bernama David. Lalu David menyuruh Odette untuk merahasiakan kejadian itu kepada siapapun. Kemudian David menyuruh Odette untuk membantunya menyingkirkan Luther. Jika Odette tidak mematuhinya, maka nyawa anaknya akan melayang. Setelah itu, Odette menghubungi Luther karena Odette mendapatkan informasi tentang si pelaku. Akan tetapi, Odette tidak bisa memberitahukannya melalui telepon. Kemudian, Odette mengajak Luther untuk bertemu dan membicarakannya secara empat mata. Akhirnya Luther dan Odette pun bertemu. Kemudian Odette memberitahukan bahwa mereka mendapatkan informasi bahwa si pelaku bernama David yang merupakan seorang tersangka pembunuhan 6 tahun yang lalu. Dan David memiliki seorang istri yang selamat dari musibah kebakaran. Namun ketika Odette mengajak Luther untuk mencari istri David, Luther merasakan ada sesuatu yang aneh. Lalu ia pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Odette memberitahukan bahwa David telah menculik anaknya dan mengancam akan membunuhnya jika Odette tidak menyingkirkan Luther. Akan tetapi Luther memberitahukan bahwa David memanfaatkan putrinya agar ia bisa mengendalikan Odette, dan jika Odette membunuh Luther maka anaknya juga akan mati. Namun jika Odette memburu David tanpa sepengetahuannya, maka putrinya akan tetap hidup. Odette yang sangat galau akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Luther. Setelah itu mereka pun langsung mengunjungi istri David yang berada di rumah sakit. Kemudian Odette memberitahukan apa yang telah diperbuat oleh David selama ini. Lalu setelah Odette mengatakan semuanya kepada istri David, si istri langsung memberitahukan kepada mereka lokasi di mana David berada. Di tempat lain terlihat David sedang menghubungi seseorang, dan ternyata orang itu bernama Archie yang merupakan anak buah dari Odette. Dan ternyata selama ini David memanfaatkan Archie karena David telah mengancam akan membeberkan kejelekan Archie ke semua orang termasuk keluarganya.
Archie memberitahukan bahwa Odette telah mengetahui di mana David berada. Akan tetapi David merasa heran bagaimana Odette bisa mengetahuinya. Lalu David pun beranggapan ada seseorang yang bisa menuntun Odette ke tempatnya. Kemudian David menyuruh Archie untuk membunuh istrinya agar si istri tidak bisa memberikan informasi kepada polisi. Beberapa lama kemudian terlihat Archie yang sudah berada di lokasi. Dengan perlahan Archie pun mulai masuk ke kamar istrinya David. Ketika Archie ingin melakukan aksinya, tiba-tiba Martin dan beberapa polisi sudah berada di kamar itu. Karena Archie sudah tidak bisa kemana-mana lagi, lalu Archie pun mulai memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Di tempat lain terlihat Odette dan Luther yang sepertinya sudah berada di tempat persembunyian David. Kemudian di tengah perjalanan Luther melihat sesuatu yang membuatnya kaget. Luther menemukan banyak sekali mayat yang sudah membeku di bawah lapisan es. Setelah itu mereka pun masuk ke sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat mayat itu ditemukan. Ketika berada di dalam, Odette merasa terkejut melihat anaknya sudah tewas dalam keadaan tergantung. Kemudian Luther pun mulai memeriksa ke semua sudut ruangan hingga Luther menemukan sebuah lorong rahasia. Ketika Luther berada di ujung lorong, tiba-tiba David pun langsung menyerangnya. Di tempat lain, Odette yang masih bersedih masih tetap berada di dekat mayat anaknya. Akan tetapi Odette menyadari sesuatu bahwa mayat itu bukanlah mayat anaknya. Dan kemudian tanpa Odette sadari, anak buah David langsung menghajarnya. Kemudian ketika Luther telah sadar dari pingsannya, ia telah berada di suatu tempat yang terdapat banyak sekali kamera di sekelilingnya. Dan kemudian David pun muncul menjadi seorang host yang akan menampilkan suatu tayangan secara live. Dan acara itu ia beri nama dengan Bunker Merah. Bunker Merah merupakan suatu website yang menampilkan adegan pembunuhan yang dilakukan secara live. Dan penonton bisa memilih bagaimana dan dengan menggunakan apa si korban dibunuh. Dan ternyata Luther dijadikan korban paling spesial sebagai grand opening di acara itu. Kemudian David juga membawa Odette masuk ke dalam acaranya. Lalu David menyuruh Odette untuk menusuk Luther dengan pisau yang telah ia siapkan. Namun jika Odette menolaknya, maka David akan membunuh anaknya. Lalu dengan perasaan menyesal, akhirnya Odette menuruti apa yang David inginkan. Dengan disaksikan oleh jutaan pasang mata, tanpa basa-basi, Odette pun langsung menusuk Luther dengan pisaunya. Melihat itu, David merasa senang karena Odette dan Luther memberikan tontonan yang sangat menakjubkan. Ternyata David tidak berhenti sampai di situ. Karena ingin memberikan tontonan yang bisa memuaskan hati para penontonnya, David lalu menyuruh Luther untuk memukul kaki Odette dengan sebuah palu yang telah ia siapkan. Akan tetapi ketika Luther ingin melakukannya, tiba-tiba ia melontarkan kata-kata kepada para penonton bahwa orang yang telah menyaksikan acara ini akan dilacak oleh polisi dan kemudian mereka akan ditangkap. Mendengar itu, dengan cepat satu persatu para penonton meninggalkan acara itu. Mengetahui itu, David mencoba memberitahukan bahwa mereka telah menjamin keamanan siaran ini dan tidak ada satupun orang yang akan tahu tentang hal ini. Akan tetapi apa yang David lakukan percuma, karena ketakutan akhirnya acara itu pun ditinggalkan oleh penontonnya. Lalu Luther memberitahukan kepada David bahwa polisi sedang menuju tempat ini. Dan David tidak bisa lari lagi karena polisi sudah mendapatkan semua informasi tentangnya. Karena ketakutan, David pun langsung melarikan diri. Namun Luther tidak tinggal diam dan langsung mengejarnya. Melihat itu, Odette dengan cepat langsung membebaskan anaknya. Akan tetapi Odette tidak bisa keluar dari ruangan itu karena David telah mengunci pintunya dari luar. Dan yang lebih sialnya, Odette harus menghadapi anak buah David yang masih berada di situ. Dengan sekuat tenaga, Odette mencoba melawan anak buah David agar ia bisa keluar dari tempat itu dengan selamat bersama anaknya. Akan tetapi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Odette harus bisa bertahan menerima serangan anak buah David. Hingga akhirnya Odette berhasil melumpuhkan dan mengalahkan anak buah David.
Di tempat lain, Luther masih berusaha menangkap David. Luther harus segera mungkin menangkapnya. Namun, David yang memberikan perlawanan membuat Luther harus berusaha lebih keras agar bisa menangkapnya. Sampai pada akhirnya, Luther berhasil menggagalkan rencana David yang ingin menghancurkan rumahnya. Namun, karena Luther berada di dalam air, ia harus bisa bertahan agar tidak mati tenggelam. Kemudian ketika David yang mencoba keluar dari dalam air, ia pun kehabisan napas dan tidak lama kemudian David pun tewas. Dan setelah itu tim penyelamat pun datang untuk menyelamatkan Luther. Sampai pada akhirnya Luther dan yang lainnya masih bisa selamat dan kasus pembunuhan berantai ini pun bisa terselesaikan. Dan setelah itu film pun